Seorang bocah perempuan 12 tahun di kota Medan, Sumatera Utara menjadi korban perkosaan bertahun-tahun hingga terjangkit HIV. Ironis, pelaku pemerkosaan ternyata anggota keluarga korban sendiri. Nasib malang dialami seorang bocah berusia 12 tahun di Medan, Sumatera Utara. Terjangkit HIV saat ini korban dirawat di sebuah rumah sakit. Bocah perempuan 12 tahun ini menjadi korban perkosaan selama beberapa tahun yang diduga dilakukan orang-orang terdekatnya. Bocah 12 tahun ini menjadi korban perkosaan sejak tahun 2017 saat sang ibu berpisah dengan ayahnya. Ia dan ibunya tinggal bersama pacar sang ibu. Di usianya yang baru 7 tahun itu, korban diduga diperkosa pacar sang ibu. Hingga kemudian ibunya meninggal, korban lalu tinggal di rumah neneknya. Bocah malang ini kembali menjadi korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan adik sang nenek. Penderitaan terus menimpa bocah perempuan ini setelah sempat pindah ke kota Palembang dan kembali lagi ke Medan. Korban justru tinggal di rumah keluarganya yang diduga berprofesi sebagai muncikari, hingga korban diduga dijual ke pria hidung belang. Hingga akhirnya korban terindikasi terjangkit HIV dan kini tengah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit. Sehingga kita dapat bersama-sama bekerjasama untuk menekan segala bentuk tindakan kekerasan terhadap anak. Ya, jadi kami sangat berharap sekali pengawasan ekstra dan pemberian pengarahan yang lebih ketat terhadap para santri. Kasus ini kemudian dilaporkan ke polisi oleh seorang guru. Polisi masih terus menyelidiki kasus kekerasan seksual yang menimpa bocah 12 tahun ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Adipala Paharahap, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak telah bergabung bersama kami Komisioner KPAI Retno Listiarti. Selamat sore Bu Retno. Selamat sore. Selamat sore Bu Retno. Ini miris sekali apa yang terjadi di Medan Bu Retno dan juga yang terjadi di Ciputat. Namun kita mau sedikit ke yang ke Ciputat, apakah KPAI sudah memberikan pendampingan? Kalau pendampingan kan harus P2T P2A ya, lembaga layanan. Tetapi kami KPAI memang sebagai lembaga pengawas. Nah, kita memang bersama KPPA ini nanti juga pasti akan berkoordinasi ya dengan pemerintah daerah terkait dua kasus ini. Nah, tapi sampai hari ini memang kita belum ke Medan ya, belum melakukan kunjungan ke sana atau bertemu misalnya dengan pihak keluarga. Kami belum melakukan, begitupun untuk yang Ciputat. Tetapi ini menjadi atensi dan sedang dalam proses kami bahas dan akan ditangani. Baik, untuk yang di Medan seperti apa Bu? Untuk di Medan ini memang kita baru tahu justru dari media, tidak pernah ada juga misalnya laporan. Dan kami ketika meminta informasi kan ternyata ada yang melaporkan, bukan keluarga, malah orang lain ya, yang kemudian yang kebetulan berprofesi sebagai guru. Tentu pertama kami mengapresiasi ini karena dalam pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak itu sangat jelas disebutkan bahwa kekerasan itu diantaranya membiarkan. Jadi ini tidak dibiarkan, ya, tapi dilaporkan. Ini satu yang patut ya diapresiasi. Yang kedua adalah terkait dengan penanganan oleh kepolisian. Polisi kan menyatakan ya, mengaku katanya belum bisa bertemu dengan korban karena korban masih mengalami trauma, kondisi mental atau psikologi yang tentu belum bisa untuk dimintai keterangan. Nah, tetapi bahwa informasi-informasi yang diperoleh kan dari keterangan korban sebelum dia sakit ya. Jadi ini memang ada yang kemudian diketahui seperti yang diberitakan saat ini. Nah, untuk melakukan pemeriksaan kepada korban tentu membutuhkan waktu dan pendekatan tersendiri karena biasanya kalau anak menjadi saksi ini selain didampingi orang tua ya atau keluarganya itu harus didampingi oleh seorang psikolog. Nah, menurut psikolognya memang ini belum siap untuk ditanyai atau dimintai keterangan. Berarti memang harus menunggu gitu ya. Kita semua harus menunggu. Nah, namun polisi kan ini sudah bisa mulai mencari ya, melakukan pencarian tentu, pembuktian dan lain-lain itu untuk sementara ya dari keterangan-keterangan yang ada.
Nah, itu yang kita dorong. Keluarga-keluarganya ini kan jelas rumahnya di mana, ya yang disebutkan. Kemudian kalau pacar ibunya juga masih bisa ditelusuri dan lain-lain. Nah, ini yang untuk segera tentu diamankan ya. Jadi KPAI masih menunggu begitu hasil dari penyelidikan kepolisian begitu sebelum bertindak. Iya, betul. Bahkan polisi juga menyatakan kan kepada kami belum bisa meminta keterangan korban, padahal kan korban adalah saksi kunci ya. Ini kan baru keterangan korban yang diceritakan kepada pihak lain, kemudian ini yang perlu didalami. Tentu saja ini satu yang kita kecam bersama, ya ini tidak hanya tidak hanya tragis, tapi sungguh memilukan. Dan bagaimana seorang anak ya berusia 12 tahun sudah mengalami perkosaan di usia 7 tahun, ini tentu traumanya berat sekali. Ya trauma ini bisa seumur hidup kalau kita tidak pernah membantu melakukan pemulihan. Nah, berdasarkan peraturan perundangan yang ada, ini kan anak terkategori sebagai masuk perlindungan khusus anak. Itu tidak hanya ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 59, tapi juga diatur dalam PP ya, Peraturan Pemerintah Nomor 78. Nah, perlindungan khusus anak inilah yang anak berhak mendapat pemulihan. Pertama adalah pemulihan psikologi. Yang kedua, pemulihan secara kesehatan. Menurut informasi yang juga kami terima, anak baru 2 minggu dirawat, kemudian harus keluar karena penggunaan BPJS. Nah, ini juga kita mau akan telusuri ya. Ini harusnya kalau belum sembuh ya perawatannya harus ditanggung negara gitu. Karena anak ini ibunya sudah meninggal gitu ya. Nah, ini yang nanti kita akan koordinasi ya bahwa pembiayaan anak ini harusnya bisa ditanggung oleh pemerintah daerah. Itu nanti kita akan koordinasi juga terkait pemulihan kesehatan fisiknya ya. Karena ini kan tadi anaknya juga butuh perawatan khusus karena dia juga tertular HIV. Nah, berarti ada obat-obatan tertentu juga yang sekarang harus dia minum bahkan seumur hidup dia gitu kan, karena dia terjangkit ini. Selain itu kan pemulihan ya, karena selain dia biasanya anak yang mengalami trauma secara psikis ya, secara mental, itu juga akan mengenai fisiknya. Nah, ini yang dipulihkan perlahan dan anak ini sedang proses juga dibantu rehabilitasi psikologinya. Ya, kita juga nggak mudah sih bagi psikolog untuk pendekatan ya. Nah, ini kita harus sabar sebenarnya memang menunggu semua pihak, tapi bahwa psikolog ini bisa mengurai nanti dari tekniknya, keahlian mereka untuk membuka lapisan demi lapisan rasa ingatan dan rasa sakit si anak. Jadi nanti lapis pertama tuh yang umum, nanti ada lapis kedua yang lebih dalam, sampai seterusnya. Nah, ini sebenarnya juga bisa dijadi alat bukti ya pihak kepolisian terkait dengan psikologi anak. Nah, mengenai siapa-siapa aja, kan itu anak punya ingatan, orangnya siapa, dan ini yang tentu harus ditangkap ya oleh pihak berwajib. Artinya pada saat ini memang fokus pada pemulihan si anak dulu ya, karena anak-anak ini kan juga Ya, korban. sudah berapa tahun begitu mengalaminya. Itu kan secara terus-menerus dan yang kita juga bingung adalah orang di sekitarnya dia justru memanfaatkan dan tidak ada laporan sama sekali begitu. Ada informasi Betul. bahwa dia seperti akhirnya dipekerjakan jadi pekerja seks begitu. Apa itu betul? Ya, kalau dari keterangan yang didapat seperti itu, tapi dia sebenarnya dijual gitu ya istilahnya, karena keluarga terakhir yang dia ikuti ya bersama nenek itu adalah diduga gitu seorang mucikari. Kemudian bukan cuma dia, menurut keterangannya kan bahwa anaknya si mucikari juga diduga mengalami yang sama nih gitu ya. Jadi kan termasuk kategori ya bisa prostitusi, bisa juga perdagangan ya Human bentuk trafficking ya. perdagangan ya. Anak ini dieksploitasi secara seksual dan secara ekonomi. Nah, tentu ini kan perlu didalami. Nanti ya tetap kena, apalagi ini orang terdekat korban. Kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya untuk 76D, kemudian pasal-pasal yang menghukumnya gitu ya, itu yang ada hukuman terkait dengan persetubuhan kepada anak, karena persetubuhan sama anak ini nggak ada suka-masuka, nggak ada persetujuan gitu. Ini pokok tindak pidana aja persetubuhan sama anak. Anak itu kan usia di 18 ke bawah ya. Iya. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau dia orang terdekat korban, hukumannya bisa ditambah 1/3. Jadi kalau tuntutan hukuman kan 5-15 tahun. Kalau misalnya dikenakan 15 tahun, ya maka bisa ditambah 1/3. 1/3 15 kan berarti tambah 5 ya, jadi 20 tahun. Ya, dan kalau memang berulang-ulang misalnya ya nanti dari proses penyidikan, kita kan belum tahu nih ya,
Kalau berulang-ulang, maka juga bisa hukuman pemberatan lain ya, termasuk tadi hukuman kebiri ya, itu juga kan bisa ditambah. Itu namanya tambahan hukuman. Jadi selain penjara, maka kemudian diperberat, itu juga bisa hukuman tambahan. Karena peraturan perundangan memang memungkinkan itu. Selain itu, korban ini juga berhak atas restitusi ya. Restitusi itu uang pengganti dari penderitaan dia gitu ya. Itu akan dihitung oleh lembaga negara yang lain bernama LPSK. Dia kewenangannya itu ya terkait dengan korban. Karena dia 12 tahun udah nggak punya orang tua, neneknya juga mungkin tidak bisa mencari nafkah, maka restitusi ini juga untuk melanjutkan hidup anak ini. Baik, KPAI apakah akan memberikan pendampingan secara hukum begitu sampai semua yang tadi disampaikan itu betul-betul apa namanya terjadi gitu, baik itu sanksinya, lalu Ya, kemudian kami uang pengganti dan semua itu. Ya tentu kami memastikan karena kan kewenangannya bermacam-macam ya, layanan, lembaga layanan kesehatan sama dinas kesehatan setempat, lembaga layanan psikologinya sama P2 TP2A setempat, kemudian untuk layanan yang apa namanya terkait dengan penghitungan itu nanti Ya, oleh LPSK. Nah, tapi kan semua harus menunggu pihak kepolisian bekerja dulu. ya, Nah, nanti kita akan memastikan itu tentu dengan rapat koordinasi bersama ya antara pemerintah pusat melalui KPPA, termasuk hak anak ini untuk mendapatkan melanjutkan pendidikan. Ini apakah bisa mendapatkan beasiswa atau PIP ya, ya, kartu Indonesia Pintar, kemudian dia juga berhak atas dukungan-dukungan lain ya, PKH misalnya, karena dia kan ya. kondisinya tadi ya pada kondisi khusus nih, perlindungan khusus dan kondisi memang anak kita bisa dibilang anak piatu ya, karena ibunya meninggal dan neneknya Baik, belum tentu punya kemampuan ekonomi gitu. ya, Nah, ini nanti semua akan kita bicarakan nih antar KL ya, Kementerian Lembaga plus pemerintah daerah. baik. Bu Retno, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami dan semoga apa yang tadi disampaikan juga itu boleh terwujud dan kita jaga, lindungi anak-anak kita untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih, Bu Retno, selamat sore dan salam sehat selalu. Ya, dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami usai jeda berikut kami kembali.